wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajma'in. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi sunnatihi wa sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, famin hadzal majlis al mubarak usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Fakir melalui majelis yang penuh berkah ini mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan, dan janganlah engkau mati melainkan mati dalam kondisi muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita membahas tentang babul muraqabah. Nanti kami akan memaparkan apa itu maknal muraqabah. Tapi sebelumnya kita baca muqaddimahnya dulu. Babul muraqabati, bab al-muraqabah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman yang membawa Riyadhus Shalihin, al-babul khamis, bisa disimak entah itu bentuknya online atau offline, aplikasi atau buku, silahkan disimak, tidak apa-apa. Kalau mau di Play Store ditulis saja pakai bahasa Arab Riyadhus Shalihin, nanti jedul itu malah lebih baik karena disyarah, ada pensyarahnya juga berbahasa Arab. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi surat Asy-Syu'ara, di surat Asy-Syu'ara ayat 18 ayat 19. Saya baca, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi yaraka hina taqumu, dialah Allah yang melihat kamu hina taqumu, ketika kamu berdiri. Jadi saat kita tadi sholat maghrib tadi, indama fil qiyam, ketika kita berdiri, itu Allah melihat gerakan kita fil zahir wa fil batin. Gerakan harakah badaniyah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka, dan perubahan gerakanmu dari qiyam ke rukuk, rukuk ke iktidal, iktidal ke sujud, sujud ke al-julus, al-julus ke sujud lagi, ke qiyam lagi. Itu Allah melihat gerakan kita, Pak. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakan perubahan gerakanmu itu sampai kamu sujud, Allah melihat itu semua. Ini sebagai muqaddimah tentang muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muqaddimah berikutnya begini, Bapak-bapak sekalian. Tadi surat Asy-Syu'ara, kita membaca surat Asy-Syu'ara ayat 218 219. Muqaddimah yang kedua untuk memulai bab ini, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Dan cerita ini sangat masyhur di kalangan para santri dan kaum muslimin sekalian. Konon ada seorang kiai, Pak. Ada seorang kiai, adik-adik sekalian, yang memiliki 40 santri.
Ada satu kiai, ibu-ibu, yang punya 40 santri. Tetapi Pak Kiai ini memberikan treatment spesial, memberikan sikap yang spesial, atau menganak emaskan salah satu dari 40 santri itu. Jadi ada satu santri yang dispesialkan di atas 39 santri yang lain. Proteslah para santri-santri itu. Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai, dengan segala macam takzim dan rasa hormat kami kepada Pak Kiai tidak adil. Dari 40 santri ada satu santri yang dispesialkan, diistimewakan oleh sang Kiai. Santrinya protes, kok fulan ini kok dispesialkan, itu kenapa? Oke, kalau begitu besok pagi kumpul di aula jam 8. Kumpullah para santri itu di aula, kemudian untuk membuktikan, untuk memperlihatkan kepada 40 santri itu kenapa kiai tersebut memberikan sikap yang spesial kepada satu dari 40 santri itu, fulan katakanlah namanya. Dikumpulkan di aula, diabsen oleh kiai dari 1 sampai 40, adik-adik sekalian, diabsen oleh Pak Kiai. Terus setelah selesai diabsen oleh Pak Kiai memberikan kepada setiap santrinya seekor anak ayam dan sebilah pisau. Pak Kiai memberi kepada setiap santrinya itu 1 ekor anak ayam dan sebilah pisau. Pak Kiai dawuh, Pak Kiai perintah, Pak Kiai memberi amanat, anak-anakku, santri-santriku, sembelih anak ayam ini, potong anak ayam ini, dan jangan ada yang melihat. Saya ulangi lagi, sembelih anak ayam ini dan jangan ada yang melihat. Langsung para santri-santri bertebaran ke muka bumi, wantasyaru fi anha'il ard, bertebaran ke penjuru-penjuru bumi. Ada yang ke pinggir pantai, ada yang ke semak belukar, ada yang ke gua, ada yang memanjat mendaki gunung yang tinggi, ada yang ke ruangan tertentu. Intinya bertebaran semua santri-santri melaksanakan perintah Kiai, menyembelih seekor anak ayam dan jangan ada yang melihat. Setelah waktu yang ditentukan ba'dal asr, para 40 santri ini berkumpul kembali di aula. Pak Kiai tanya, gimana anak-anakku 40 santri, sudah kamu kerjakan? Sudah Pak Kiai, sudah. Saya pergi ke pinggir pantai Pak Kiai, tengok kanan kiri, oh nggak ada yang lihat, potong anak ayam itu. Saya masuk ke gua, gelap, nggak ada orang, potong. Saya naik gunung, di puncak gunung, nggak ada yang lihat, saya sembelih anak ayam itu. Semua berhasil menyembelih anak ayam. Tapi ada satu santri yang dispesialkan oleh Kiai tadi. Saya Pak Kiai, ngapunten, mohon maaf, saya tidak bisa memotong anak ayam ini sesuai pesan Pak Kiai. Potong anak ayam ini, sembelih anak ayam ini, dan jangan ada yang melihat. Saya sudah masuk gua Pak Kiai, tapi tetap saya dipersani, saya dilihat. Ada yang melihat saya. Saya sudah ke pinggir pantai, sama saja. Saya sudah ke rawa-rawa hutan, sama saja. Ada yang melihat saya.
kemanapun saya pergi Pak Kiai, saya dilihat. Ada yang melihat saya. Nah ini bedanya dengan ke-39 santri yang lain. Santri yang satu ini merasakan muraqabatullah, pengawasan, penglihatan, penjagaan Allah. Saya beberapa kali melakukan eksperimen kepada santri dan peserta didik kami. Kalau Pak Guru tidak ada itu gimana sikapnya, dan ketika Pak Guru ada itu sikapnya gimana. Karena kami punya CCTV, jadi bisa melihat anak itu ada guru, tidak ada guru, bagaimana perilakunya. Kalau ada gurunya, atau mohon maaf mungkin dimanapun juga sama, kalau ada yang mengawasi, ujian ditunggoni, anak-anak didik kita itu bersikap disiplin, mengerjakan, menulis. Tapi coba pengawasnya ke toilet, jawaban nomor 5 apa? Iki piye iki? Karena merasa tidak diawasi. Pejabat juga gitu. Kalau ada hakim, ya udah, tidak macam-macam. Ada pengawas, tidak macam-macam. Tapi kalau tidak ada pengawas, wallahu a'lam. Ini namanya muraqabah. Merasa dirinya diawasi oleh Allah, itu muraqabah. Apalagi bapak-bapak, ustadz dan lain sebagainya. Saya ingin katakan, Pak Harto, mohon maaf, umat kita itu seperti daun kering, Pak. Umat kita itu seperti daun kering, mudah dikumpulkan, ya, tapi sulit diikat. Mudah dikumpulkan, tapi sulit diikat, dan mudah dibakar. Yes. Ini ciri umat kita itu, Pak. Anggur dikumpul ke, walah, gampang. 15 mobil, 20 mobil, gampang dikumpulkan. Tapi sulit untuk menjaga ukhuwah, sulit untuk menjaga persatuan, dan mudah untuk dibakar dan diadu domba. Karena kita di zaman yang tadlis, zaman orang mudah terpesona, zaman orang ada tadlis. Kenapa ada tadlis? Ada tadlis itu bahasa Indonesianya apa, Dik? Tadlis itu ya orang bersikap menipu, ya, pura-pura. Karena seseorang itu kehilangan rasa muraqabah. Nah, ini saya baca dulu Haqiqatul Muraqabah. Ini babnya tentang muraqabah. Sekarang definisi al-muraqabah. Saya kutip dari Ibnul Qayyim. Apa itu makna al-muraqabah? Al-muraqabah maknanya, mohon maaf, dawamu ilmil abdi, dawamu ilmil abdi wa tayakkunuhu. Seorang hamba tahu, sadar, berilmu dan yakin bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Seorang hamba itu sadar, ngerti, berilmu, yakin bahwa Allah melihat dirinya baik secara zahir maupun secara batin. Ini yang disebut muraqabah. Saya ulangi lagi. Al-muraqabah maknanya ialah seorang hamba paham, ngerti, berilmu, yakin bahwa Allah melihatnya baik secara zahir maupun secara batin. Jadi keadaan muraqabah itu merasakan
kehadiran Allah dalam segala kondisi, Pak. Ini kita juga dimuraqabah oleh Allah. Saat sholat tadi muraqabatullah dalam surat Asy-Syu'ara. Kalau saya memaknai ayat yang tadi kita baca, bahwa Allah itu melihat hina taqumu, ketika kamu berdiri menjalankan sholat, itu tidak cuma gerakan nih Pak, tapi batin. Jadi Allah itu ya'lamu ma fis sudur. Ya, apa yang tersingkap, apa yang terselubung, apa yang tersembunyi dalam dada, itu Allah tahu, Pak. Jadi ketika sholat tadi Allahu Akbar, apa yang ada di benak kita itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Saya baca lagi syarahnya sebentar dulu. Wa ayyakuna al-abdu ala ilmin wa yaqinin. Nah ini Pak. Seorang hamba itu dia mengetahui, dia sadar, dia berilmu dan yakin annallaha nadhirun ilaihi, Allah melihat dirinya. Wa sami'un liqaulihi, Allah mendengar perkataannya. Wa muttali'un ala zahirihi, Allah juga mengawasi zahirnya, wa batinihi, dan batinnya. Alimun bisirrihi wa alaniyatihi, dan Allah maha tahu terhadap apa yang disembunyikan maupun apa yang ditampakkan. La yakhfa alaihi syai'un min aqwalihi wa af'alihi, tidak ada yang tertutupi baik dari perkataan maupun perbuatan seorang hamba. Tidak ada yang bisa ditutupi. Kalau di dunia ini, karena manusia itu ngantuk dan tidur, manusia itu penglihatannya tidak teliti, Pak. Seteliti-telitinya manusia yo enek lingkar teliti gitu. Maka ada kasus-kasus hukum yang lepas dari pengadilan manusia. Tapi kalau di akhirat, dipastikan Bapak-bapak sekalian, tidak ada satupun kasus hukum yang bisa lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca lagi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 4. Saya baca dari awal nggih. Mungkin di sini adik-adik ada yang hafal Suratul Hadid ayat keempat surat ke-57. Karena ini di sini di Riyadhus Shalihin dipotong, tapi lebih baiknya kita baca lengkap satu ayat full. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, coba diperhatikan ayat ini, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, Pak. Mesti Bapak dan Ibu tanya, Ustadz, kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Padahal Allah dengan kuasanya, Allah dengan iradahnya, Allah dengan kudrahnya itu mampu kun fayakun menjadikan langit dan bumi itu dalam 1 masa, sekejap aja. Tapi kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Ini ada hikmahnya, Pak, dibalik penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa ini. Allah ingin mendidik umat manusia. Allah ingin mengajari, mentarbiyah umat manusia. Segala sesuatu berproses. Orang mau jadi pandai, ya harus rajin membaca. Orang mau jadi kaya, ya harus berhemat, bekerja keras. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Atau dalam bahasa Arab mungkin adik-adik
sering menghafal wa malladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kesuksesan melainkan datang setelah berpayah-payah. Tidak ada orang ujuk-ujuk kok terus uripe penak, itu tidak ada. Ya harus banting tulang, peras keringat, bekerja dulu, baru kemudian dia bisa merasakan kenikmatan. Jadi visit tadi ayamin itu wujud loh Pak, bahwa Allah mentarbiyah manusia agar manusia berproses. Itu ndak bisa ujuk-ujuk terus dari katakanlah lurah jadi presiden kan mustahil. Ya berproses. Ya. Semuanya butuh proses. Khalaqas samawat. Lah ini as-samawat jamak Pak. Dalam keyakinan agama monoteisme, ya adik-adik, agama monoteisme ki Yahudi, gitu, Nasrani, Islam itu monoteisme, keturunan dari para nabi-nabi, risalah atau agama din samawiyah, itu berkeyakinan langit itu berlapis-lapis. Langit itu ada 7 lapis. Sekarang saya tanya, di sini jurusan biologi siapa atau jurusan fisika atau kimia, intinya yang IPA, anak IPA. Saya tanya ibu-ibu atau bapak-bapak, langit ini apa toh Pak? Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, bumi niku napa? Niki lho Pak, sing kula idak niki bumi. Betul, itu ini bumi. Tapi kalau saya tanya, langit indi coba, tunjukan bangunannya langit indi. Bendane pundi? Gimana Pak Arif? Langit itu di mana? Dalam agama as-sama .2 al-ulu. Langit itu al-ulu, yang tinggi, di atas kita, ma fauqona. Apa yang di atas kita itu langit. Tetapi bendane pundi Pak? Secara ilmu gimana? Langit itu apa Pak? Bangunan, apa banyu, apa hawa, apa Pak? Atmosfer. Iya, langit itu atmosfer. Secara ilmu gitu. Tetapi agama kita Pak, langit itu ada 7 lapis loh ya. Dan tiap lapisnya ada abwabun, ada pintu-pintu. Di atas langit nanti ada al-ma'u, ada al-ma'u. Al-ma' itu air. Dan di atas air ada kursiyun. Wa fauqal kursi arsy. Dan di atas kursi ada arsy. Agama kita ada itu Pak. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dan bumi, kalau bumi bapak-bapak ya udah jelas tahu, tapi langit Pak. Terus kalau langit itu jembare kaya ngono Pak, kita kan bisa membayangkan bagaimana luasnya surga. Meskipun la udunun sami'at wala ainun ra'at, tidak ada telinga atau mata yang pernah melihat surga. Luasnya surga. Besok kalau di surga itu enek bengi, enek awan, mboten Bu. Kira-kira di surga besok ada malam, ada siang enggak? Ada matahari, ada bulan enggak? Enggak ada. Yang ada hanyalah nur, cahaya. Enggak ada malam, enggak ada siang, enggak ada matahari. Begitu hebatnya ya kalau kita mau bertadabur tentang ayat ini. Tsummastawa 'alal arsy. Lah ini. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ayat ini mohon tidak ditafsiri secara tekstual. Nanti kalau kita menafsiri, memaknai ayat ini bahwa Allah duduk di atas arsy, maka kita terkena akidah mujassim Pak. Allah kalau duduk di atas kursi berarti Allah menempati ruang dan waktu. Sementara Allah itu tidak terkena ruang, tidak terkena waktu. Kalau Allah terkena ruangan berarti seperti makhluknya. Sifatnya Allah yang wajib diimani adalah laisa kamislihi syai'un.
Lah kalau Allah nanti duduk lenggah nganggon kursi ngeten iki, lho berarti padha karo makhluke. Sedangkan sifat mustahilnya Allah, Allah itu tidak seperti makhluknya. Itu yang menjadi catatan kita pada sore hari ini. Terus kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang keluar dari dalamnya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju minha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi melalui sikap yang kita sebut dengan muraqabah tadi Pak, digarisbawahi dalam Riyadhus Shalihin ini, wa huwa ma'akum ainama kuntum, surat Al-Hadid ayat 4. Di masjid Allah membersamai kita, di pasar Allah membersamai kita, di jalan Allah membersamai kita, di tempat kerja Allah membersamai kita, ainama kuntum, dimanapun kamu berada Allah membersamai kamu. Jadi nggak bisa macam-macam. Nah sekarang yang diceritakan oleh Pak Soeharto tadi, surat Al-Mujadilah ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Nah, yang digarisbawahi oleh Pak Soeharto tadi ini, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada 3 orang ngobrol cerita Pak, 3 orang berbicara rapat, Allah yang keempat. Berarti Allah tahu sing diomongke wong telu mau. Meskipun saya enggak, katakanlah Pak Ustadz dengan 2 orang ngobrol, berarti 3 orang ini saya enggak ngerti toh, tapi ar-rabi'uhum Allah Subhanahu wa taala yang keempat dan tahu apa yang mereka bicarakan. Wala khamisatin illa huwa sadisuhum. Kalau ada 5 orang rapat bicara ngobrol, Allah yang ke-6, Allah juga tahu. Wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum. Mbah kuwi sithik, mbah kuwi akeh, Allah bersama orang-orang itu. Aina makanu, dimanapun berada. Jadi mau bisik-bisik kayak apapun Mbak, yang terucap maupun yang tidak terucap, Allah Subhanahu wa taala tahu, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Sebentar, saya punya satu syair yang harus saya baca di sini, syair Arab Pak. Saya baca meskipun suara saya jelek tapi wis tak waca, intine maknane sampai ngoten mawon. Jadi syair ini bisa dilakukan. Cuman saya kalau nyanyi fales Pak, jadi ora pati apik. Raqibun ala kullil wujudi muaiminun. Lah raqibun kan ada nama asma Allah Ar-Raqib, ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqibu. Ya. Kalau kita di pelajaran KMA 183 adik-adik, kalau adik-adik ikut kurikulum Kementerian Agama, itu ada mengimani Asmaul Husna. Jadi nanti peserta didik itu selain hafal, menghayati, mengamalkan ya Asmaul Husna. Kalau Allah Ar-Raqib, berarti kita menyadari Allah itu mengawasi kita. Mau berbuat yang ziddu syariah, bertentangan dengan syariah, takut karena Allah mirsani kita, karena Allah melihat kita.
Raqibun ala kullil wujudi muhaiminun. Allah mengawasi, Allah mengamati semua keberadaan makhluk-makhluknya yang wujud itu. Ya kita, ya semut, ya nopo melih banyak. Alal fulki dawari najman wa kaukabah. Bola bumi yang berputar, bintang-bintang dan planet-planet itu Allah tahu, Pak. Jadi bintang sak cilik neng endi, neng ujung kono, ya di orbit sana itu Allah tahu. Raqibun alal kulli nufusi wa in taladza bisamtin walam tajhar bisirrin tuhibu. Lah niki. Allah juga mengawasi semua jiwa-jiwa manusia. Wa in taladza. Contoh, saya ditanya oleh Ustadz Azam, Pak Torik, sotone enak mboten, sekecap mboten. Saya terus bicara sama Ustadz Azam, sekecap Pak, enak. Tapi jerune ilatku, asin apa pahit, apa kecut, apa gurih, Allah tahu, Pak. Sampai Allah itu tahu wa intalazza, apa yang dirasakan di talazza itu apa, dicicipi menungso, iki gurih, asin, legi, kecut, pedes, Allah tahu. Hebat loh ya, ini hebat loh. Nak kula kan mboten ngertos. Pak Arif katakanlah, pripun Pak, napa arem-areme enak, umpamane ngoten. Oh, enak Pak. Tapi kan hakikate ilate pripun kan tidak ada yang tahu. Tapi Allah sampai gitu loh, Pak. Wa intaladza, Allah itu tahu apa yang dicicipi oleh tiap jiwa-jiwa itu. Raqibun ta'ala malikul mulki mubsirun ala kulli syai'in dhahirun wa muhajjiba. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai raja dari raja-raja, maha kuasa, melihat, mengawasi semua yang terlihat dan yang terselubung. Maka kalau kita membaca hadis muraqabah ini nanti, saya teringat hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah itu marra ala busrati ta'ami. Rasulullah itu berjalan melewati seorang pedagang makanan, Pak. Kemudian Rasulullah adkhala yadahu. Rasulullah memasukkan tangannya itu. Rasulullah memasukkan tangannya ke dagangan orang tersebut, makanan orang tersebut, gandum atau beras orang tersebut, diletakkan. Kemudian Rasulullah mendapati bahwa dagangan itu basah. Apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan, ini apa wahai sahibat to'ami? Ini apa? Yono teles-teles ini apa? Kemudian pedagang itu mengatakan, pemilik makanan itu mengatakan, ini karena hujan ya Rasulullah. Ini karena hujan ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, afala taj'al, apakah kamu meletakkan ini di bawah, kemudian yang kering di atas, likayyaronas, agar manusia itu tertipu. Rasulullah kemudian ngendikan bersabda, man ghasya falaisa minni, barang siapa berbuat curang, dia bukan dari golonganku. Kenapa orang sakit curang, Mas? Karena mereka itu merasa dirinya tidak diawasi oleh Allah. Pedagang kalau mau deh, kok iso apa sing teles deleng ngisor, sing kering deleng dhuwur, nggih? Itu karena pedagang itu merasa tidak diawasi oleh Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan diawasi oleh Allah, wah ya berarti ilmu ini tentang Allah minim, Pak. Ya, menghinakan Allah. Wong Allah itu ya'lamu ma fis sudur, ya'lamu ma fi dhahir wa ma fi al-batin. Allah tahu apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Nggih. Saya lanjutkan lagi. Sekarang surat Al-Imran. Mohon maaf nggih kalau membaca Al-Imran gitu. Karena di sini di sini bukan Al-Ma'rifat, yang di sini itu maksudnya adalah keluarga Imran. Surah Al-Imran
ayat ke-5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tertutup dari Allah, segala sesuatu apapun, baik yang di bumi maupun di langit. Inna rabbaka labil mirsad. Ini surat apa ini? Surat Al-Fajr ya. Ya, ini surat Al-Fajr. Coba saya buka dulu. Ya benar, surat Al-Fajr ayat ke-14. Inna rabbaka, inna sungguh rabbaka Tuhanmu labil mirsad, benar-benar mengawasi. Jadi kita itu betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat Al-Fajr ayat 14. Ghafir, surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu khani'atal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah juga mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Pertama, kita kan tidak bisa melihat orang munafik, Pak. Sing arep khianat iki sapa ora ono ngerti nih. Gitu. Apalagi di zaman sekarang, mana yang mutmain, mana yang mana yang aminun, mana yang amanat, mana yang khoin, itu sulit, Pak. Dilihat itu sulit. Tapi Allah tahu pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada ini. Ada iri, ada hasad, ada hubud dunia, ada bakhil, ada jubun, ada baghdha dan lain-lain. Itu tahu. Bapak-bapak sekalian, kalau kita tangannya kotor, tangan kita kotor gitu, itu kan kalau mau membersihkan tangan kita yang kotor, tinggal ke kamar mandi, dicuci pakai air, bersih kan? Disunahkan pakai sabun, pakai wangi-wangian, bersih dan wangi. Tubuh kita kotor, mandi, kebiuran, resik toh Pak? Gampil toh? Gampil. Tapi kalau hati seseorang kotor, pripun cara membersihkannya? Dibedah, dibersihin gitu? Enggak, Pak. Saya tanya, hati kita deket toh? Dengan kita kan deket toh, Bu? Gorke niki lho, coba rogon dodone dewi-dewi. Kan di dekat sini toh, Pak? Hati kita di sini toh. Tapi karena terhijab, terhalang oleh daging dan tulang yang membalut hati ini, Pak, kelihatannya dekat, tapi sesungguhnya amat sulit ketika kita mau membersihkan hati kita itu. Dokter nggak bisa membersihkan kikir, kemudian membersihkan bakhil, membersihkan hasad, penyakit-penyakit itu, Bu, penyakit hati. Tapi kalau mata, tangan itu bisa dokter, ya, kuku itu bisa. Tapi membersihkan apa yang dalam hati butuh namanya riyadhah nafsiyah. Ya, hadis yang pertama, ya nanti dulu aja pun. Surat Yunus ayat yang ke 61 di dalam napa niku, di dalam Riyadhus Shalihin. Intinya di surat Yunus ini juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan, mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan akan menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan. Itu inti dari surat Yunus ayat 61. Insya Allah ke depan kita membaca hadis yang ke-60, yaitu hadis riwayat, ini riwayat Bukhari Muslim, riwayat Imam Bukhari Muslim an Umar ibnul Khattab tentang Islam, iman dan ihsan. Karena bicara muraqabah, kita itu bicara bahwa kita dilihat oleh Allah, dipirsani oleh Allah dalam setiap gerak atau diam kita, dalam zahir atau batin kita, dipirsani oleh Allah. Allah tahu itu. Saya batin nopo, ini isinya apa, itu tahu. Maka
dilarang kita berhusnudzon, dilarang kita berburuk sangka, karena Allah itu tahu Pak, isine jerone ati tahu, dan besok di akhirat Allah akan tampakkan itu, apa yang tertutup itu Allah akan tampakkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dulu jamaah. Riyadhah. Oh, riyadhah nafsiyah nggih. Nggih. Jadi dalam istilah riyadhah itu ada namanya riyadhah badaniyah, Pak. Olahraga badan. Tubuh ini kan bisa sehat karena kita olahraga, gelem obah gitu loh. Kalau tubuh ini tidak bergerak, tidak jalan kaki, letih toh Pak, sakit toh. Iya. Demikian pula jiwa kita. Kalau jiwa ini tidak diriyadhoi, tidak di olahragani, jiwa kita juga lemah. Kalau riyadhah qalbiyah berarti hati kita juga lemah. Berarti jiwa dan hati dibedakan Pak. Jiwa akan mengalami semacam keinginan kita untuk berbuat baik, itu jiwa Pak. Tapi kalau iri, kemudian hasud, itu nanti ke hati. Keinginan kita untuk berbuat baik, an-nafsu al-lawamah, an-nafsu al-amarah bisu, an-nafsu al-mutmain, jiwa yang tenang, itu nanti jiwa. Gimana cara menenangkan jiwa? Biasanya dengan puasa Pak. Riyadhahnya dengan puasa. Riyadhahnya adalah dengan puasa. Kalau hati gimana? Hati itu belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho, belajar untuk pasrah, ya. Bagaimana Pak caranya pasrah gimana? Nah ini juga butuh olahraga Pak, butuh kita untuk latihan bagaimana kita untuk pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita itu mikir kalau pasrah itu artinya adalah sikap lemah kita, tapi sesungguhnya tawakal atau pasrah itu justru kekuatan kita. Karena kita bersandar pada Allah, bukan bersandar pada manusia. Jadi riyadhah nafsiyah itu sebuah olahraga jiwa, Pak, kejiwaan. Jadi butuh olahraga juga, Pak. Termasuk kalau Bapak olahraga jiwa, itu baca al-ma'thurat itu loh, Pak. Pagi dan petang itu salah satu bentuk kita mau berolahraga secara spiritual. Doa-doa itu mau nggak mau mempengaruhi kehidupan kita. Yang harusnya kita nyali rezeki dengan katakanlah sifat rakus, kemudian ketamakan, kecemasan, gara-gara doa itu kita nyari rezeki dengan ketenangan, dengan kerilekan dan lain sebagainya. Ada yang lain? Adik-adik dari mahasiswa? Satu lagi nggih Pak Suwarto, nyuwun izin. Nggih. Nggo Pak, nggo. Tapi semua pada unsur ya, dalam misalnya ada universitas tidak apa-apa. Saya menanyakan materi yang telah lalu. Iya, mengenai permasalahan ini surat sunat. Nggih. Iya. Saya mendengar Ustaz masalah malam hari surat sunat itu bila datangnya itu bagi bapak wajib. Bila datangnya itu di pertengahan azan itu ada. Kalau hari Jumat kan ada khotbah ya. Iya. Jadi mendengarkan khotbah hukumnya wajib. Kalau menjawab ada hukumnya kan sunnah. Iya. Jadi langsung saja kalau pas waktu pertengahan azan itu langsung kita melakukan surat sunat itu. Iya. Jadi nggak usah selesai ada dulu. Kalau itu nanti kalau datangnya di pertengahan khotbah berlanjut itu bagaimana? Itu langsung duduk apa langsung ke kebiasaan sunat. Iya. Terus yang lain sebelum sholat wajib dimulai itu imam tak mengatakan sawu sufufakum.
suhu selanjutnya. Terus makmum itu menjawab yaitu sami'na wa ata'na. Itu kalau suhu itu artinya apa? Dan kalau makmum itu menjawab yaitu sami'na wa ata'na. Nah itu misalnya itu makmumnya ada yang hilang kan? Yaitu termasuk bohong atau makmum itu bukan dosa atau tidak tahu kan? Barakallahu. Itu kan saya bohong. Saya mohon izin, boleh nggak Pak? Yang pertama tentang ketika masalah sholat Jumat saat azan berkumandang, istima'ul azan, istima'ul khutbah aula min istima'il azan. Mendengarkan khutbah itu lebih utama daripada mendengarkan azan. Istima'ul khutbah wajib, istima'ul azan wa ijabatihi sunnah. Mendengar dan menjawab azan itu sunnah. Jadi ketika Bapak datang ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat secara musri'an, secara syari'an, secara cepat, bergegas untuk sholat. Setelah selesai, Assalamualaikum, yaltafit ilal khotib. Langsung perhatian kita tunjukkan kepada khotib. Tapi kalau di pertengahan khutbah Bapak hadir ke masjid, masuk ke masjid, antusolli rok'ataini tahiyatal masjid khafifah. Jadi tetap sholat 2 rakaat bentuk tahiyatal masjid secara ringan, ojo suwe-suwe. Jadi yang dibaca Fatihah mawon, ruku ya subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, sujud subhana rabbiyal a'la, duduk di antara 2 sujud, rabbik firli secara ringan, Pak. Tidak perlu jenengan terus pakai Allahumma ba'id baini wa Allahu akbar kabiro dawa kedawan gitu. Jadi secara ringan, tahiyatal masjid secara ringan, Pak. Jadi ketika khotib berbicara, ayyuhal muslimun ittaqillaha haqqa tuqatih, mamanya gitu. Nah, Bapak baru datang langsung sholat Allahu Akbar secara syari'an, khafifan, cepat dan bersegera, ringan. Setelah salam yaltafitu ilal khutbah. Kita langsung mendengarkan khutbah, memperhatikan khutbah. Apa itu makna sawu sufufakum? Sebenarnya bentuknya banyak, Pak. Hadisnya itu kalau nggak salah ada 5 atau 7, banyak sekali. Sudas itu kalau memberikan aba-aba istawu wa'tadilu, istawu watarahamu, kan gitu kan. Karena di sana rame, Pak, maka harus saling berkasih sayang. Engko jangan-jangan sing gede-gede ngidaki sikile ling cilik-cilik kan gitu. Makanya sudah mengatakan watarahamu dan saling memberikan kasih, belas kasih antara satu dan lain. Kalau Pak Torik biasanya kalau saya itu aqimus sufuf wa hadzu bainal manakibi wa suddul khalal. Ya, walinu bi aidi ikhwanikum man wassala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Ya, itu ada hadisnya gitu, Pak. Siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambung. Siapa yang memutus shaf, Allah akan memutus, kan gitu. Itu banyak hadisnya, ada 7 kalau tidak salah. Ya, redaksinya macam-macam. Tapi makna sawu sufufakum artinya adalah meluruskan shaf. Karena ada hadis innallaha la yanzuru ila saffil ajwad. Allah tidak melihat shaf yang berantakan. Jadi taswiyatus sufuf itu artinya meluruskan, merapikan barisan sholat. Soal merapatkan barisan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Karena para pengikut Syafi'i itu malah memberikan jarak 1 cibir, Pak. Jadi saya sama Pak Harto mamane sholat ngoten malah diberi jarak segini. Coba ayo kita praktek aja yuk. Siapa yang mau praktek? Yang muda-muda, sini 2 orang, sini. Ini 2 orang, sini. Ini berdiri, madepnya ke sana aja, enggak apa-apa. Sama saya, sini yuk, sini. Nah. Kalau umpamanya yang dimaksud itu adalah taswiyah
dan rapat, Pak. Coba agak begagah, Mas, begagah. Nah, rapat. Nah. Oh, J. Ini begini, Pak. Coba gini, Mas. Nah. Padahal dalam sabdanya itu aqimus sufuf wa hadzu bainal manakibi wasuddul khalal. Ini renggang loh, Pak. Ini justru malah renggang. Ketoke ngisor rapet tapi sininya renggang. Maka di kaidahnya Syafi'i ini ada satu sibir gini, Pak. Ada jarak segini, tapi lihat sininya rapet. Inilah al-ikha. Hati ini taroham. Maka kalau di Masjid Al-Azhar justru yang penting tuh ininya, Pak. Bukan kakinya yang dijentrekkan, tapi justru ininya. Wa hadzu bainal manakibi wasudul khalal. Ini nempel gini. Ini yang sunnah kayak gini. Nah, itu makanya perbedaan, Pak. Jadi kita ya memaknai itu. Kalau yang sudah, Mas, itu kurang jelas. Kalau yang menafsiri dengan kata lurus, rapi dan rapat, ya silahkan. Maka bapak-bapak juga tidak usah memaksa-maksa. Kalau ada jamaah yang kira-kira kok kakinya bentuknya F, ya toh, bentuknya V ngeten iki, nggih. Kemudian tidak bisa dia dirapatkan begini, ya pun mboten sah dipeksa. Kalau rapat lebih baik. Yang penting soft, jangan terputus. Pak Torik, apa kata sami'na wa ata'na? Kami mendengar dan kami taat. Jadi ketika imam mengatakan sawu sufufakum, sebenarnya tidak usah pakai sami'na wa ata'na, nggak apa-apa. Langsung tindakannya gerak, obah gitu. Semua meluruskan. Nah, caranya lurus pripun, Pak? Kalau perutnya buncit, Rasulullah dulu pernah membawa tongkat biar enggak mencong, perut orang itu diluruskan oleh Rasulullah. Dan tidak sengaja orang ini sakit hati, Pak. Dan di akhir hayatnya Rasulullah mau pamitan itu, ada orang bicara sama Rasul. Kan Rasulullah mau pamitan. Ada ndak di antara kamu yang merasa terzalimi olehku? Wong ki mau ngacung. Saya ya Rasul. Saya saat perang jenengan meluruskan soft. Perut saya karena gede, jenengan gebuk. Dan saya mau mengikop jenengan. Saya mau membalas jenengan. Wah, saat itu sahabat yo rame, Pak. Ki kurang ajar gitu. Rasulullah meh dibalas dendam kan gitu kan. Nah, tapi kemudian Rasulullah pun mengiyakan permintaan orang itu. Ya silakan cambuk aku sekarang. Kemudian cambuknya jatuh ke petala bumi. Ternyata dia itu pengen melihat, membuktikan bahwa Rasulullah itu memang betul-betul menjadi suri tauladan, Pak. Jadi memang diluruskan. Jadi taswiyah itu maknanya adalah taswiyatus sufuf. Sawu, sin, ya sawu itu pakainya sin, Pak, bukan sod. Kalau as-sufuf itu pakainya huruf as-sod, ya sawu. Jadi sin, sawu sufufakum. As-sod ada sofirnya, ya sufufakum, ya sawu taswiyah. Maknanya adalah meminta jamaah itu untuk meluruskan barisan. Karena Allah tidak melihat barisan sholat yang kacau balau. Niku mawon nggih, Pak nggih. Semoga bisa difahami makna dari itu tadi. Kalau memang apa tadi? Bapak-bapak memaknai lurus, rapi dan rapat, silahkan dirapatkan, tapi jangan menginjak kaki sebelahnya, titik. Nggih, karena yang disebut sawu sufufakum itu agar manusia itu saling satu dengan yang lain, saling merahmati, saling memberikan kasih sayang. Jadi silakan lurus, rapat dan rapi tanpa harus mengganggu orang lain. Betul, Pak. Mohon maaf atas segala kekhilafan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, Pak, ngapunten. Kajian kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.